Kami semua berdoa kepada Tuhan yang begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kami, yang berikan kami anugerah secara cuma-cuma atas kematian Yesus di kayu salib. Maka dia menembuskan semua dosa kami. Ya Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus, malam ini pimpinlah kami untuk beribadah, dan ajar kami, didik kami dengan pengetahuan firman Tuhan. Yesus adalah firman, firman adalah Roh Kudus, dan Tuhan taruhkanlah firman di dalam hidup kami, dalam hati kami, dan hati nurani kami selalu ingin kami belajar benar, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya belajar benar. Kami minta kepada Tuhan, ajar kami dalam kebenaran-Mu, dan menaruhkan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan setiap firman sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan ajar kami melakukan kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin kami jauh dari Tuhan, karena selalu kami menurut pikiran kami. Pada hari ini, kami mau siap hati kami dan kesadaran kami untuk menerima firman-Mu kepada kami, sehingga membentuk kami kembali, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan kehendak kami, tetapi kami tunduk kepada firman-Mu dan menjalankan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Pimpinlah kami pada ibadah pada malam ini, sertai hamba-Mu ini, dan taruhlah setiap mulut hamba-Mu membicarakan firman, sehingga firman yang dibicarakan Tuhan yang menaruhkan kata demi kata, sehingga memberikan pengertian kepada umat-Mu, sehingga umat-Mu mengerti atas kehendak-Mu. Dan Tuhan pimpin kami semuanya, dan kami siap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai judul kita adalah dosa yang membuat dosa, sekali lagi, dosa yang mengalami kehancuran. Akibat dosa mengalami kehancuran. Ya, sekali judul kita dosa yang mengalami kehancuran. Ya, dosa yang mengalami kehancuran. Apa yang menyebabkan orang berdosa? Apa yang menyebabkan orang berdosa? Pertanyaan adalah apa? Saya tidak tahu, saudara pun tidak tahu. Saudara tahu apa yang menyebabkan orang berdosa? Orang berdosa karena orang bebal, maka orang jadi berdosa. Bagaimana dosa dalam kehidupan kita? Bagaimana dosa bisa terjadi dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar di dalam satu tokoh, yaitu suatu raja pertama orang Israel, dia yang jatuh dalam dosa. Saudara, kita akan sama-sama belajar satu kitab, yaitu dalam 1 sampai 28, ayat 1 sampai 25. Nah, ayat itu begitu panjang kita baca, tapi hari ini kita nggak baca semuanya. Karena kalau baca semuanya, saya takut waktunya tidak cukup untuk menyampaikan semuanya. Karena saya mau berkhotbah kurang lebih hari ini 8 jam. Jadi saya diskon. Karena saudara datang terlalu awal, saya diskon 9 jam. Jadi berapa? Enggak, tadi 8 jam, diskon 9 jam, minus 1 jam. Enggak lah, jadi oke, kita baca kitab Samuel 1 sampai 12, ayat 1 sampai 25, tapi kita tidak akan baca semuanya. Kita mulai baca dari ayat 4 sampai ke 20. Kita akan baca ayat dari 4 sampai ke 20. Mulai dari ayat keempat. Mulai dari ayat keempat. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dengan Sunem
Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Dengar baik ya. Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim. Tahu Urim itu apa tuh nggak? Nah, jangan baca terus Urim nggak ngerti. Ya, Urim itu semacam batu-batu yang taruh di rantai. Ngerti ya? Orang katakan itu ada permata taruh di rantai. Orang zaman dulu itu kalau raja itu punya Urim, Urim pegang itu bisa bermimpi. Itu zaman dulu. Nah sekarang itu harganya jak beliau ya. Sekarang harganya itu pasang, itu keluar, kepala lu melayang bener. Itu jamrud ya, delima ya, apa, atau batu-batu blue safir itu zaman dulu itu. Oke, baik dengan perantaran para nabi, ayat ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamalah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran Hawa, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil awak dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kau panggil supaya muncul kepadaku? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicara raja kepadanya, jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanya ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembahnya. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin.
ayat 20. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Amin. Itulah cerita yang terjadi pada Saul. Pada hari ini kita akan mempelajari dosa manusia terjadi pada aspek-aspek hidup. Pada saat ini segala aspek hidup manusia jatuh dalam dosa terjadi pada aspek hidup, dalam uang, sosial, ya. Betul, ya. Betul. Kamu aduh. Kalau saudara lihat saya kayak gini, ya. Saya tuh salah apa ini? Oke, kita belajar ya. Jadi apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa itu terjadi karena kebebaran kita. Dosa terjadi karena kebebaran kita. Kebebaran itu apa? Kebebaran adalah orang yang tidak mau berubah. Ya. Apa itu kebebaran? Orang yang tidak mau berubah. Coba ikut saya ngomong 1, 2, 3. Apa itu kebebaran? Orang yang tidak mau berubah. Siapa orang itu? Jawab kita sama-sama 1, 2, 3. Kita sendiri. Amin. Udah, selesai untuk bahasanya. Oke. Jadi saudara-saudara, manusia itu cenderung ke dosa. Nah, maka dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca. Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dengan pikat orangnya. Jadi saudara-saudara, ya, dosa itu pada prinsipnya bukan Allah cobai kita. Semua dasarnya dari diri kita. Dari apa? Dari keinginan kita, dari keinginan hati kita. Saya katakan, dosa munculnya semua dari keinginan kita, bukan orang lain, bukan saudara kita, bukan juga Tuhan, bukan juga setan. Semua dari keinginan diri kita. Ada dua khusus yang harus kita pikirkan dalam dosa apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya katakan ada dua, saudara baca baik-baik. Dua dosa yang akan terjadi dalam hidup kita. Satu, dosa yang berdasarkan apa yang dicatat Alkitab, yaitu dosa sistematik teologia. Sistematik teologia mengatakan apapun yang dicatat Alkitab dosa, maka kita berdosa. Jadi sistematik teologia mengatakan apapun yang dicatat Alkitab, kalau mencatat Alkitab itu berdosa, maka kita berdosa. Itu sistematik daripada teologi yang mengatakan seperti itu. Nah, saudara-saudara, di dalam dosa ini kita harus lihat, ya, keinginan itu muncul dari mana? Nah, ini harus kita tanya. Kenapa manusia punya keinginan begitu kuat? Kenapa manusia tidak bisa berubah? Kenapa manusia ingin sekali berbuat jahat? Kenapa? Ada dua, dosa original dan dosa perbuatan. Apa itu dosa original? Apa itu original? Original berdasarkan dosa. Original, dosa asli itu apa? Nah, saudara-saudara, manusia dalam statusnya, dasar manusia statusnya adalah dosa. Status manusia dasarnya adalah dosa.
Gak usah apa-apain dia, tetap berdosa. Gak usah apa-apain manusia, gak usah diapa-apain, gak usah diajarin, gak usah dititik, tetap berdosa. Kenapa ya? Anak kita pernah diajari berbohong gak? Hah? Pernah? Enggak? Enggak diajar. Tapi dia tahu berbohong. Nah, bagaimana anak itu bisa berbohong? Tidak tahu. Banyak hal yang kita lihat dalam dosa original. Anda tahu nggak? Ada anak kita tidak pernah mendidik dia jahat. Tahu-tahu sudah besar jadi pemarah, ya, besar jadi pemarah. Kemudian besar bisa pukul orang tua, ya, udah besar bisa membunuh orang. Nah, siapa yang ajar dia begitu? Nggak ada yang ajar. Bapak mamanya itu orang saleh, ibadah, tapi anaknya monster, nggak bisa gitu. Siapa yang ajar itu? Kadang saya bingung tuh. Orang anak nggak diajari. Papa mamanya pelayanan, papa mamanya itu rajin ibadah, tapi anaknya tidak pernah diajari. Tukang bohong, anak dia belajar tukang mencuri, makanya dia balik bertengkar. Ada nggak jadi pemarah, ada nggak jadi pencuri. Bapaknya nggak pernah curi, tapi anak tahu kartu apa yang dikeluarin. Siapa aja ini? Renungan. Coba saudara merenungkan sejenak dulu. Ya, banyak hal kita nggak bisa berpikir loh kadang-kadang orang tua. Nah, itu namanya dosa original. Dosa yang dalam statusnya manusia itu dosa. Orang tidak sadar. Orang tua pun tidak tahu mengapa terjadi anak yang sejati itu kadang-kadang. Gak terjadi, gak tahu saya. Anak lahir tiba-tiba bisa marah. Bisa? Tahu kan? Anak lahir tidak marah. Begitu lahir, kenapa anak lahir langsung ketawa? Ada nggak itu? Gak benar. Begitu lahir langsung wek. Udah. Berarti marah. Kenapa ya? Kenapa anak begitu lahir tidak ada anak lahir langsung nangis? Ada? Nggak ada juga. Yang ketawa nggak ada, banyak marah banyak. Berarti dia tahu, ya, dari dasar dia udah marah. Kenapa? Terjadi anak itu sudah punya bibit dosa waktu keadaan di dalam kandungan ibunya. Sudah berdosa. Kenapa? Karena nggak tahu saya kenapa begitu. Nah, orang tua juga banyak juga yang ingin anaknya sukses, udah memaksa anaknya supaya ini sukses. Tapi anaknya nggak bisa punya kemampuan. Ya, orang tua selalu memaksa anaknya untuk capai apa yang diingin orang tuanya. Maka Roma 3 ayat 3-4 berkata, mari kita buka. Roma 3 ayat 3-4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaiknya Allah adalah benar. Sebab semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Jadi semua manusia itu pembohong. Alkitab mengatakan semua manusia itu pembohong. Gak ada satu manusia diajari untuk menjadi bohong, tapi manusia otomatis berbohong. Nah, anak itu sudah besar pun jadi marah, jadi jahat. Kita nggak ngerti dari mana. Maka langsung Paulus pun mengatakan begini. Langsung pun mengatakan dia sadar, tidak tahu kenapa dia harus berbuat dosa. Langsung Paulus selalu ingin berbuat baik, tapi tidak tahu kenapa dalam dirinya selalu ingin lakukan dosa. Itu bingung. Kita selalu mau belajar baik ya, tapi selalu ingin lakukan dosa. Ya, kita belajar tidak mau tipu orang, tapi tiap hari tipu orang ya. Coba lihat muka kita, ada san, ada ci, ada pak, benar? Ya tergantung pilih yang mana. Hari ini san 3 kali, ci 7 kali, pak 8 kali. Kalau ci
Sanchipa ditambah-tambah baik 18 kali. Oke. Nah, Rasul Paulus mengatakan, saya nggak tahu kenapa ya, dalam diri saya, kenapa aku selalu ingin lakukan dosa. Mari kita lihat Roma 7 ayat 15 sampai 17. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Baca lagi. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Aneh, ayat 16. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Terus ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam. Jadi dosa original itu ada dalam setiap manusia. Jangan main-main. Anda lihat ya, orang itu membunuh orang, Anda bilang sadis ya. Anda melihat orang itu perkosa orang, sadis ya. Benar? Jangan coba-coba bilang sadis. Itu semua ada dalam diri kita, belum muncul aja. Jangan bilang kamu tidak ada mau ada niat perkosa orang. Ketawa-ketawa. Saya matamu nggak tahu kemarin mau. Ya kan? Benar-benar ada dalam diri kita. Jangan sampai terjadi, jangan sampai punya kesempatan. Kenapa itu ada? Maka itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Saya ingin buat baik, tapi yang jahat saya setuju. Ya. Saya ingin buat benar, yang tidak baik saya juga setuju. Nah, saya tidak tahu dari mana, tetapi dalam dosa itu yang membuat seperti ini. Ya, setiap manusia ada. Setiap kita ada di bibirnya. Cuma gak muncul aja. Beli ameng gitu diam-diam. Muncul aja di mana-mana. Ya gak, Bang? Ya, udah usahakan ameng, aku pakai saya. Ya, coba hari ini ketinggalan doa asal ini. Jadi ya. Jadi. Nah, sama. Semua ada. Maka jangan bilang gak bisa. Oh enggak lah, saya ini jujur. Jangan bilang gak salah. Jangan bilang, Pak, saya gak curi, Pak. Saya gak percaya lu gak curi. Wah, taruh di dalam satu ruangan semua uang. Dia lihat. Ya, ambil satu lembar gak ada orang tahu. Ambil gak? Ambil. Ada bibitnya. Semua ada. Semua yang jahat ada dalam kita. Cuma gak muncul aja. Ini yang kata Rasul Paulus. Baca baik-baik. Roma 7 ayat 15 sampai 17. Itu ingat baik-baik. Ada dalam diri kita. Maka kalau kita melihat, saya kayak contoh, ada dua keluarga. Satu keluarga harmonis. Papa mamanya harmonis. Ya, anak-anak semua dididik dengan harmonis. Dari kecil sampai besar, mereka tidak pernah melihat papa mamanya berantem. Dari kecil sampai besar, mereka juga tidak pernah lihat keluarga mereka berjudi. Dari kecil sampai besar, mereka juga tidak pernah melihat bahwa abangnya atau kakaknya marah adiknya. Nggak pernah, semua baik-baik keluarganya. Satu lagi, satu keluarga, papa mamanya kayak berantem, anaknya semua itu gak karu-karuan, pemabuk, pencuri, keluar mulut ke bumi datang semua. Nah, keluarga pertama mungkin dia, keluarga kedua kaget, keluarga kedua dia, keluarga pertama kok enak gitu kan, betul? Ya, keluarga pertama melihat keluarga kedua kaget, keluarga kayak gini gua gak pernah lihat. Nah, sedangkan keluarga yang kedua lihat keluarga pertama kok begini, baiknya gua gak pernah lihat. Nah, sekarang saya mau tanya pada saudara, dalam dua keluarga ini, menurut saudara keluarga mana yang benar? Pasti jawaban saudara keluarga pertama, betul gak? Betul gak? Salah. Pertanyaan saya,
Kalau Anda lihat dua keluarga ini, pasti Anda bilang keluarga yang pertama yang baik-baik benar, keluarga kedua yang jahat tidak benar. Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena Tuhan tidak membedakan mana keluarga yang benar, mana keluarga tidak benar. Karena Tuhan tidak melihat fenomena keluarga itu. Tuhan tidak melihat fenomena keluarga itu. Tapi Tuhan melihat kasih keluarga itu bagaimana di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah melihat keluarga itu. Maka Lukas 12 ayat 48 mengatakan, Lukas 12 ayat 48 mengatakan, tetapi barang siapa tidak tahu, baca, tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripada banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercaya, dan padanya akan diberi banyak lagi dituntut. Anda diberi kerjaan banyak, Anda banyak dituntut. Anda diberi sedikit, maka kerjaan Anda sedikit. Nah, saudara-saudara, bagi Tuhan bukan fenomena. Bagi Tuhan, Tuhan melihat dengan pandangan Tuhan, dengan pandangan kita tentu berbeda. Pandangan kita dengan pandangan Tuhan, keduanya berbeda. Jadi kalau Anda diberi kerjaan banyak, Anda dituntut banyak. Nah, saudara-saudara, dosa ini terjadi dalam hidup kita. Maka kalau kita lagi lihat bahwa apa yang terjadi dalam dosa kita yang dalam original ini. Nah, Anda mau buat dosa, Anda setuju. Semua setuju membuat dosa. Bagi ingat contoh Alkitab mengenai orang yang kaya, masih ingat? Orang kaya itu mengatakan Pak Yesus, saya sudah menghormati ayah dan ibuku. Semua hukum Taurat sudah saya lakukan. Yesus berkata kepada orang kaya itu apa? Apa? Pulang, jual semua hartamu dan ikutlah. Lalu orang kaya itu bilang apa? Dia sedih hati ya, dan tidak ikut. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa kenapa orang kaya itu tidak mau ikut? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Maka Yesus berkata, lebih apa? Lebih gampang seekor unta daripada seorang kaya masuk. Nah, semestinya orang kaya itu waktu itu semestinya tanya Pak Yesus, loh, saya nggak bisa, bagaimana berbuat bisa? Semestinya, kenapa dia kena sedih? Karena dia tidak tahu kenapa dia sedih. Dia tidak tahu kenapa dia sedih. Dia sudah lakukan semua berbuat baik, tapi ketika Yesus katakan jualkan hartamu, dia nggak bisa. Dia sedih. Tapi dia tidak. Kalau kita tanya orang kaya itu kenapa sedih, dia pun tidak tahu kenapa sedih. Tidak tahu kenapa sedih. Karena itu ada dalam dosa kita, dalam original kita, ada dalam hidup kita, semua ada. Ya, semua ada dalam hidup kita. Kenapa sedih? Tidak tahu saya. Ya. Maka kita sekarang ini dalam posisional kita adalah manusia berdosa. Kita melihat lagi ada contoh. Paulus ke Galatia, jemaat Galatia. Paulus berkhotbah berkali-kali pada jemaat Galatia. Ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka semua bertobat. Tapi mereka begitu cepat juga berbalik dari pertobatan yang pada Kristus. Mereka cepat sekali berbalik. Mereka lebih mau ke arah menyembah berhalal daripada mempercayai Tuhan Kristus. Karena kita bisa lihat Galatia 1 ayat 4 sampai 8. Galatia 1 ayat 4 sampai 8. Yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat ke-6. Aku heran
bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Cepat sekali kita berubah. Ya? Terus ayat kedua berikutnya, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutabalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah. Kita saudara, kita lihat saudara-saudara kita cepat beribadah. Oh, ada lagi tempat beribadah terus, satu lagi. Besok ibadah putar lagi. Cepat sekali. Ya, besok ada ajaran baru lagi. Katakanlah, orang yang datang tidak pakaian, pulang nanti akan pakai kapak emas. Waduh, datang lagi dia jatuh. Benar? Ya, pokoknya cepat sekali. Kita itu bukan dengan Injil Kristus, tapi kita itu fenomena yang kita dengar. Nah, ini orang jemaat-jemaat dari Galatia waktu itu diinjil oleh Paulus, maka mereka semua bertobat. Tapi secepat itu juga mereka itu berbalik daripada Kristus untuk percaya pada ajaran-ajaran lain. Pada zaman sekarang seperti ini. Siapa gereja siapa yang bisa membuat suasana itu enak, pasti ramai. Zaman sekarang itu orang datang bukan dengan Injil Kristus. Zaman sekarang ada orang datang di mana tempat yang bisa suasana enak. Ada karaoke, ada AC, ada suasana, ada cewek cakep-cakep, ada laki-laki ganteng, ya, ada yang tua-tua pinggir semua. Bikin semak aja suasana, bikin mumet. Ibadah harus buka. Ibadah orang tua yang umur 60-70 itu ibadah khusus. Gak boleh ikut orang-orang kita muda. Itu sangat mengganggu suasana, sangat mengganggu. Kenapa? Karena sudah diam, tidak bisa bergerak. Gerak dikit bisa encok. Nah, maka itu suasana yang orang cari sekarang. Di mana ibadah ada orang-orang berpakaian yang mewah-mewah. Di mana ibadah ada sekelompok orang-orang atau sekelompok artis atau sekelompok orang-orang yang bisa mempengaruhi orang kaya. Itu ibadah sekarang. Fenomena inilah yang terjadi pada waktu di Galatia. Cepat sekali kembali. Orang bukan cari Injil. Injil yang diberitakan dibalikkan oleh pendetanya. Dengan apa? Dengan tema-tema khusus. Oh, kita sana senang. Suasananya, AC-nya, Bapak Ibu, liftnya, dan orang yang berdiri depan punya, mana pakaian kayak gini safari? Aduh. Hah? Bukan, ada yang pakai safari, kok kita masih batik. Mana pakaian itu? Orang pakai jas hitam, dasinya itu semua merah dan ekornya di kepala ular. Dasinya sih ke ular. Ada tuh sendok semua. Ya nggak? Lapi, sisinya pakai jelly. Mana lihat nasi dia lampunya udah busuk gitu. Jelly, pakai jelly, kacamata, parfum, benar? Ya, suasana bagus, mobil mewah, lift juga wangi, benar? Ya nggak? Sampai balkon kursi, ya nggak? Di atas manggung ada nari lagi. Waduh, sebelum nari ada kesaksian lagi, bicara kapan kita diberkati. Dulu saya miskin, sekarang aku kaya. Dulu aku sakit, sekarang aku mati gitu. Ya gitu. Nah, itu suasana saudara membalikkan dari Injil, membalikkan kebenaran. Nah, itu dosa apa yang dilakukan? Karena orang sekarang manusia tanya dia, kan percaya Tuhan? Percaya. Tapi dia nggak tahu kenapa ya. Dia setuju dengan kayak gini-gini. Dia setuju dengan hal-hal yang membuat saya senang. Saya tahu nggak benar, tapi saya cocok. Itu aja. Saya tahu ini nggak benar, tapi saya senang. Itu. Saya pernah tanya adik saya, kamu kan tahu ini kok gini nggak benar. Saya tahu nggak benar, tapi saya cocok. Saya tahu ini benar, tapi saya nggak cocok. Nah ini terjadi pada jemaat Galatia. Begitu. Nah, bagaimana kita tidak jatuh dalam dosa? Ada caranya.
Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Ada caranya? Ada? Dan nggak ada nggak nih? Ada. Apa? Kalau kita nggak berdosa ya kita harus menanamkan Kristus dalam hati kita. Waduh, mantap nih. Bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Hanya satu cara, yaitu apa? Dekat diri kita dengan Allah. Iya. Kedua, tempelkan Kristus selalu dalam hidup kita. Cara cuma itu. Kalau kita selalu berhubungan dengan Tuhan, kalau kita selalu tempelkan Kristus dalam hidup kita, maka saudara akan mendapat kekuatan. Jika saudara pada hari ini hubungan sama Kristus itu tidak beres, maka hidup saudara, saya percaya, tidak akan beres. Jika hidup kita sama Kristus tidak beres, maka kita hidup pasti tidak beres. Saudara akan putar-putar di situ. Ya, putar di situ. Ada orang tanya saya ini, teman saya. Dia bilang gini, Pak Esen, saya mau tanya. Pak Esen tahu saya? Oh tahu, saya bilang. Saya ini orang yang pintar, Pak Esen. Oh, saya memang tahu pintar. Saya orang pintar, orang rajin, orang yang punya banyak ide, berkreatif. Saya majukan perusahaan bos saya maju karena saya. Waktu meeting semua saya atur, semua saya begitu atur rapi. Dan bos saya maju dan kerja paling rajin. Tapi saya bingung, Pak Esen. Saya bekerja 3 tahun, pangkat saya kan naik-naik. Kenapa ya? Nah, orang lain yang baru masuk, gak sampai 3 bulan, bos saya angkat dia, gaji naik. Kok begitu? Kan saya juga bilang, iya, orang serajin gini kok kenapa ya? Bosnya gak naik gaji dia. Sedangkan orang yang baru masuk, bosnya naik gaji. Saya bingung, saya juga bingung. Kalau pasti bagaimana? Waduh, saya sudah jawab. Tapi saya doakan dulu, saya bilang. Saya doa. Sebulan kemudian, gua tanya teman-teman, baru gua tahu masalahnya. Tahu masalahnya apa? Tahu, men? Tahu? Masalah? Masalahnya kalau bos saya sanksi Pak, dia ikut. Bukan. Masalahnya adalah dia bermusuhan sama bosnya. Dia bermusuhan. Nah, bermusuhan. Dia kerja bawa bosnya, dia bantu bosnya, tapi dia bermusuhan bosnya. Bosnya mau naik gaji dia. Nah, udah tahu ya itu jawabannya. Jadi saudara-saudara kalau hari ini bermusuhan sama Tuhan, bisa. Nah, kalau saudara punya dosa gak selesaikan sendiri dengan Tuhan, bagaimana Tuhan? Siapa bos kita? Tuhan. Siapa bos kita? Tuhan. Dan kita harus selesaikan diri kita dengan Tuhan. Anda tanya, kenapa saya gak diberkati? Anda tanya, kenapa kerjaan saya gak beres? Anda tanya, saya sudah begini, saya sudah melayani, saya bahkan beli persembahan, saya pakai perpuluhan, saya selalu ikut PA, saya selalu ikut ibadah, saya doa, tiarap mati Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Masalah saya di mana? Masalah di mana? Kita bermusuhan dengan Tuhan. Nah, kalau orang itu bermusuhan sama bosnya, dia gak naik-naik pangkatnya. Nah, saudara bermusuh karena kita harus bereskan diri kita dengan Tuhan. Kalau kita gak bereskan diri kita dengan Tuhan, ya gak beres-beres. Mana saudara-saudara? Kita lihat Saul, kembali pada Saul. Apa yang terjadi pada Saul? Tuhan katakan pada Saul apa? Tuhan tidak peduli kepada Saul lagi. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mau tahu Saul lagi. Akhirnya apa? Dengan Tuhan tidak mau peduli Saul lagi. Kenapa Tuhan tidak peduli Saul? Tahu kenapa? Karena Saul berbuat dosa. Dari mana Saul berbuat dosa?
Mencari dukun. Belum. Saul sebelum itu belum saya dukun. Tuhan mengatakan dulu bahwa dia tidak peduli Saul dulu. Sebelum sampai Saul mencari dukun. Kenapa orang cari dukun? Orang sudah tidak ada pegang. Kenapa orang cari pendeta? Ayo tanya. Ayo. Kenapa saudara harus tanya pendeta? Ayo kenapa? Karena banyak masalah. Banyak masalah. Orang ada selesai pendeta. Karena saudara tidak mau belajar. Kalau saudara mau belajar, gak perlu pendeta. Saudara banyak baca kitab, saudara banyak belajar, saudara tidak butuh pendeta. Saudara butuh Yesus Kristus. Karena saudara tidak mau belajar. Kalau kita banyak belajar, kita butuh orang yang bisa ajar kita, betul? Kalau kita tidak mau belajar, maka kita ada suka tanya, tapi tidak mau belajar. Maka ada orang bodoh, orang pintar, ya, nggak mau tanya, dia belajar dulu, baru tanya. Orang bodoh, tanya dulu baru. Nah, saudara yang mana? Pilih sendiri. Ya, belum baca udah tanya. Pak, mimpi saya apa? Mimpi kamu kayak gua tahu aja. Ya, mimpi kamu apa? Pak, lihat muka saya hari hoki atau ada lagi siang. Memang gua bisa lihat. Kadang-kadang orang lucu ya tanya kayak gitu ya. Nah, saudara-saudara, inilah dikatakan bahwa karena apa? Saul itu tidak bisa tanya Tuhan lagi. Karena Saul punya roh sudah mati. Lihat, roh sudah mati. Ya, maka kadang-kadang Yesus katakan gini. Ada satu ayat di dalam apa yang dikatakan Injil dari Matius 12 ayat 31-32. Mari kita baca. Injil Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa artinya? Apa artinya Roh Kudus? Api, fire, power. Saul itu sudah tidak ada api lagi. Maka kalau saudara hari ini ya, saudara kenal Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara terus baca Alkitab, saudara banyak berdoa, saudara banyak ibadah, saudara sungguh-sungguh berdoa, itu ada power dari Tuhan, the power for God, itu Tuhan akan selalu pimpin kamu, Roh Kudus selalu buat kamu nyala-nyala. Nah, itu Saul sudah mati. Roh Kudusnya sudah nggak ada, bukan nggak ada, maksudnya Roh Kudusnya itu nggak ada dari dia. Roh Tuhan tidak bersama dia lagi, maka dia padam. Kalau padam, kita hanya kebingungan mau kemana ini, mau kemana? Maka tanya pada peramal. Maka Saul bisa tanya peramal karena dia sudah tidak ada power lagi. Itu jangan main-main. Banyak orang bunuh diri karena tidak ada power di dalam diri dia lagi. Kering. Anda kok tidak belajar betul-betul dalam ibadah, Anda tidak benar-benar mau dengar firman Tuhan betul-betul, suatu hari Anda kering. Anda pergilah lihat orang-orang ibadah yang nari-nari ya, kemudian kesaksian. Nanti suatu kering. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di Singapura seminggu lalu ada pendeta yang sangat terkenal bersama istrinya sakit. Akhirnya pendetanya bunuh diri. Pendeta bisa bunuh diri, punya bener aja. Benar? Kenapa? Karena kering. Saya waktu di sini saya dengar satu pendeta ngomong, saya sering khotbah diundang gak berhenti saya khotbah. Kadang-kadang saya maju ke mimbar, saya pun bingung mau khotbah apa. Kenapa? Karena gak pernah baca kitab lagi dia bilang.
kering. Nah itu bahaya sekali. Orang bisa bunuh diri karena kering, karena tidak ada berapi-api. Api itu harus kita dapat, semangat itu harus kita ada. Apa dalam Tuhan? Aduh, kalau kita tidak masuk ke dalam firman, dan firman tidak masuk dalam diri kita, kita gak ada apinya. Akhirnya apa? Kita tanya orang, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta apa ya? Aku lagi pusing Pak Pendeta, aku lagi nganggur. Menurut Pak Pendeta kira-kira masa depan saya apa ya? Pak Pendeta bilang, oh kamu menabur banyak maka dituaikan banyak. Jualan rumahmu jual rumahmu semuanya, dan Kevin jual tahu di gereja, nanti kamu gua kasih jadi pelayan, nanti Tuhan berkati kamu. Gitu. Nah dia bilang, oh begini, tahu bangkrut kamu. Kenapa? Karena sendiri gak ada pegangan. Tanya, Pak Pendeta lihat tangan saya hari ini, kenapa hurufnya jadi F ya? F? Ya, Pak Pendeta, kenapa belakang ini kok aku sering mimpi, kadang-kadang melihat ada sinar yang jalan-jalan ke situ, ada cahaya-cahaya, masuknya apa ya? Gak tahu kamu mau diangkat ke surga sudah. Pak Pendeta, kenapa malam hari selalu gelap Pak Pendeta? Ya udah tahu gitu, tanya lagi Pendeta. Ya. Coba Pak Pendeta saya bayangkan, kalau mata saya nggak dua, hidung saya nggak dua. Mata saya nggak dua, hidung saya nggak dua. Saya mau jadi apa Pendeta? Kenapa Pak Pendeta? Hidung saya nggak jadi 3 aja Pak Pendeta. Coba tanya pertanyaan itu. Kenapa? Karena kebingungan, kekeringan dalam hidup kita. Maka percuma kau beribadah di mana-mana, karena iman kamu tidak bertumbuh, rohani kamu kering. Akhirnya menjadi seorang Saul. Tanya dukun. Oh dengar, itu pendeta hebat, bisa lihat orang punya masa depan. Anda lari ke sana. Anda dengar lagi, itu pendeta hebat, kalau dia doa orang semua akan sembuh. Wah dengar lagi, itu pendeta hebat, kalau didoakan dia bisa kita diberkati. Kenapa? Karena kering. Maka itu pentingnya, karena pendeta itu bunuh diri. Dia tiap tobat, akhirnya dia juga bunuh diri. Ada satu anak di Singapura, pintar, juara 1, dapat kubur. Terakhir dia telepon mamanya, Mama, I'm sorry, aku hari ini tidak bisa jumpa Mama selamanya. Kenapa? Karena aku kalah saing. Mama baik Mama, cek, lonceng, mati. Orang pintar, kalah saing, bunuh diri. Jadi saudara-saudaranya faktornya apa? Nah, yang miskin kenapa nggak bunuh diri? Kenapa nggak bikin telepon? Mama, aku bunuh diri, Mama. Lu gak usah bunuh diri, gua juga bunuh kamu. Ya benar, yang miskin telepon, Mama aku mau bunuh diri. Mama bilang, lu gak usah bunuh diri, gua juga mau bunuh kamu kemarin. Nah, coba bayangkan itu. Mengerikan saudara-saudara. Mengerikan, saya bilang mengerikan sekali, mengerikan sekali. Mari kita buka satu firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangi maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Itu jelas. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa maksudnya? Dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang mendekati maut, tidak perlu doa lagi. Percuma. Seperti Saul, doa juga gak tolong lagi. Benar. Saul doa ada gunanya gak? Gak ada gunanya. Karena dosa yang sudah dibuat itu yang sangat bahaya, gak bisa kontrol lagi. Kenapa?
dosa yang membuat itu katakan maut? Yaitu dosa yang di dalam rohnya mati. Itu akan mendatangkan maut. Tidak mikir Roh Kudus lagi. Selama kita masih mikir Roh Kudus, selama kita masih menyala, setiap dosa kita berbuat, kita masih merasa bersalah. Gini, ketika Roh Kudus sama kita bersama-sama, selalu kita tempel diri ke Kristus, kita buat dosa, tapi kita pulang bilang, aduh Tuhan, aku dosa. Ketika kita marah orang, kita merasa, aduh Tuhan, ampun saya bersalah. Ngerti ya? Nah, kalau ketika kita punya roh mati, kita marah orang pun gak merasa bersalah. Nah, kita buat jahat pun gak merasa berjahat. Itu dosa yang mendatangkan maut, dan maut yang berdoa dan tidak berdoa. Itu yang maksudnya begitu. Jadi saudara-saudara, ini kadang-kadang kita nggak gagal itu Saul, ya dia apa? Berdoa nggak berdoa, doa nggak doa, dia nggak peduli Tuhan. Waktu dia panggil dukun, panggil Samuel, siapapun yang dia panggil, nggak ada gunanya lagi. Ini yang dimasukkan. Jadi saudara-saudara, jangan sampai realitas itu orang itu dia punya Roh Kudus itu di dalam rohnya itu mati total. Kamu lihat, ya, kita lihat muka kita. Coba kamu lihat sebelah kiri muka, tutup kaca muka kamu sendiri. Mati atau hidup? Mau tanya, kalau mati itu bersemangat. Kita nggak bicara uang gitu loh. Kita nggak bicara uang hari ini. Kita nggak bicara kekayaan. Kita bicara kehidupan. Hidup itu semangat tuh ya, bukan soal tua muda. Bapak saya pagi-pagi kalau dia nari ya, dia pagi naik sepeda nyanyi. Oh senang dia. Oh lihat sini punya orang. Bapak saya nggak pernah tidur gini. Oh semangat dia. Bagi dia mempunyai rohnya nyala. Pasti semua hidup ada. Nah, hidup itu punya kesemangat. Apalagi di dalam Kristus. Aduh. Maka saudara-saudara, ketika Saul itu memanggil dan berdoa, maka dia panggil Samuel. Percuma, karena apinya sudah mati. Apinya sudah redup. Ya, apinya sudah redup. Yesus lihat apa dalam hidup kita? Bahwa bagaimana tahu api itu hidup atau tidak hidup? Iman dalam diri kita. Adakah iman dalam diri kita? Adakah iman dalam diri kita? Jika ada iman dalam diri kita, maka itu beres rohani kita dengan Tuhan. Iman kita harus ada. Kenapa? Masih ingat cerita dari soal janda yang mendesak hakim yang tidak benar? Masih ingat ceritanya? Hakim yang tidak mempeduli janda itu, ya, dan gak mau nolong, tapi janda itu desak terus. Akhirnya hakim itu menolong janda itu. Nah, Anda perhatian baik-baik. Waktu kita perhatian baik-baik di Lukas 18 ayat itu kita perhatikan di ayat 6 sampai 8. Apa yang dikatakan ayat 6 8? Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Apa yang dikatakan? Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jika kita terus berdoa pada Tuhan, kita minta dalam Tuhan, minta dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya kan? Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang yang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya? Betul? Tuhan pasti akan menolongnya. Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Adakah Tuhan mengulur waktu? Tidak, Tuhan akan pasti menolongnya. Tetapi ayat ini tidak sampai stop di sini. Ayat ini poinnya adalah ayat ke-8. Inti kunci pada janda yang mendesak hakim ini bukan di ayat yang ke-pertama sampai yang ke-7, tapi intinya ayat ke-8. Mari kita baca ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jika Yesus datang, adakah kita beriman? Ini pertanyaannya. Yang dilihat iman kita. Adakah kita beriman? Kalau kita dekat dengan Yesus, maka solusi kita selesai. Kalau kita selalu dekat dengan Yesus Kristus, maka solusi dosa kita selesai. Iman yang harus muncul dalam diri kita. Kan Rasul Paulus mengatakan, di dalam diri kita ada dosa. Bagaimana mengalahkan dosa? Bagaimana ziji? Kan ziji. Tahu ngerti tidak bahasa Indonesia? Bagaimana kita lihat diri kita dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita lihat kita di dalam diri dosa kita? Gak bisa. Yang mengalahkan dosa kita adalah iman kita. Gak bisa dipukul. Itu pukul sendiri sakit. Firman Allah yang akan mengalahkan kita, yang mengalahkan dosa, membereskan diri kita dengan Tuhan. Firman Allah yang masuk dalam diri kita, membereskan kita dengan Tuhan. Sehingga bukan firman Tuhan yang kita dengar, tapi kita mengerti firman Tuhan. Ya, bukan firman Tuhan yang kita dengar, tetapi kita mengerti firman Tuhan. Maka saudara-saudara, di dalam kitab 1 Samuel yang 28, ada suatu inti yang tadi pasti saudara mau tanya saya. Saya percaya saudara tanya, apa betul itu Saul itu undang Samuel, rohnya datang? Apa betul? Saya mau tanya, apa betul? Kok kita baca Alkitab seakan betul, jangan main-main. Saya katakan kepada Bapak dan Ibu, itu tidak betul. Kenapa saya katakan tidak betul? Karena Allah sendiri yang berkata. Sekarang, kenapa saya tidak katakan itu roh yang dipanggil oleh Samuel, roh yang dipanggil oleh Saul, yang Samuel yang naik itu dari bumi itu bukan Samuel, itu setan. Kenapa saya katakan setan? Karena Allah menyatakannya di dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki ataupun laki-laki ataupun anak perempuannya sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang pelamar, seorang penerah, seorang penyihir. Ayat 11. Seorang dan seorang yang banyak bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat ke-12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Allah. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalang. Siapa lalang? Siapa lalang ini? Siapa yang melalang ini? Tuhan. Maka saudara masih tanya dukun lagi. Aduh ampun. Gak percaya Tuhan, tanya dukun. Orang mati tidak bisa bersama dengan orang hidup. Orang hidup pun gak kuat sama orang mati. Mau tidur sama orang mati? Nah, kenapa mau cari orang mati? Madasal buta. Kita gak boleh buta. Ini Allah melarangnya. Ya, Allah melarang itu. Kenapa? Karena 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan semua itu permainan setan. Mana buka? 2 Korintus 11 ayat 14. Saya kasih saudara lebih dalam lagi. Ku cinta kau Tuhan lebih dari semuanya.
ada. Kasih dalam dikit, pulang. Biar kamu segar dan besok tidak tanya setan lagi. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Itu semua permainan setan. Kalau kita mengerti Alkitab ini, saudara, aduh, cabai dia kamu. Gak usah kamu tanya kuamnya, gak usah kamu tanya apa itu di kuburan pun berani tidur. Ayo setan sini kita main-main kartu dulu, pusing gua nih. Benar? Ya. Ayo bilang, ada setan, puji Tuhan, suka pel tuh IPS itu. Ayo bilang. Mereka bilang, dulu. Waktu dulu lantai 4 ya, kayaknya. Mereka bilang, Pak, kau gak berani naik. Kau di atas itu kayak seperti ada ketemu siapa aku. Ayo bilang, kurang ajar. Mana? Di atas. Ayo, mana orang itu? Kok ada? Kita udah pusing. Suka pel itu. Cuci piring banyak dikit. Kok ditakut saya? Ya, lihat penenung, ya. Oke, mana ya dagang gua sepi. Memang lu kalau setan datang dagang bisa rame. Aduh, bingung malamnya. Nah, saudara-saudara, malaikat itu ya sebagai malaikat terang. Jadi setan bisa setan bisa berubah. Bisa berubah. Dia mau berubah kayak apa yang bisa. Bisa. Tapi kalau malaikat percuma. Dia berubah orang kaya ya. Setan sekarang sama setan dulu lain. Setan dulu tuh ngeri, kasih lihat giginya cuma panjang. Sekarang nggak mau, giginya potong semua. Dia make up salon sekarang, pakai jas. Laki-laki ganteng, cewek cakep. Mana salon tuh? Kalau dulu punya setan kan lampunya kerucuk, lampunya tuh panjang-panjang, kayak dipakai baju putih. Itu setan yang belum modern. Setan yang masih belum pegang handphone. Oh, setan sekarang main mana dia itu? Sebelum dia itu jadi dia foto dulu, dia cermakan dulu yang paling kamu suka siapa, dia rubah seperti itu dulu, baru kamu tertarik. Benar? Masa setan dulu? Maka film-film itu yang TV apa? TV ya, itu bohong. Nakut-nakuti. Memang kita takut. Ya. Memang kita takut. Kalau lampu mati, saya mau tanya, siapa yang kamu dari sini? Tahu, saya pertama dulu, saya kabur. Oke, yang terakhir ya, ini saja 25. Saya katakan pada saudara bahwa saya kemarin tanya kepada si Rasidi sama siapa, si Hendrik sama si Samuel. Saya tanya, apakah iman itu bisa diukur? Apakah iman itu bisa diukur? Bisa nggak diukur imannya? Tentu nggak bisa. Tapi iman tidak bisa diukur, tapi struktur iman bisa diukur. Struktur imannya bisa diukur. Maka inilah, kalau kita memiliki iman, kita tahu betul. Anda memiliki Roh Kudus, Anda tahu betul siapa Yesus. Maka Anda tak akan goyang. Anda percaya betul, Anda nggak akan goyang. Kenapa saya katakan struktur iman bisa diukur dari mana? Dari satu, kalau orang yang katakan dia beriman tetapi dia di gereja tidak mengerti sama sekali, tidak bisa bedakan, ya, tidak bisa bedakan apakah dia beribadah kepada Tuhan Yesus, apakah dia beribadah secara murni, apakah dia beribadah kepada agama-agama lain, dia nggak bisa bedakan. Karena begitu dengan khotbah, haleluya, begitu. Ya. Kenapa? Begitu pulang, dia ingat apa? Nasi sudah ada, sudah ada. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya, iman yang orang tanya mau ke Tuhan, mau. Ya. Tetapi pikiran dia ketika dia mau ke Tuhan, dia ingat apa pikiran apa? Magic. Dia ingat. Ya, yang aneh-aneh. Dia mau aneh-aneh aja. Nah, itu kedua. Yang ketiga, iman orang yang mulutnya selalu dikit-dikit Tuhan Yesus, dikit-dikit wah kita mengatakan seperti ini, dikit-dikit ayat ini, dikit-dikit apa firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tapi
Tapi dia nggak mengerti apa yang dikatakan Alkitab. Dia nggak mengerti apa yang dia sebut. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca Alkitab. Cuma hafalan doang. Dari kakeknya, dari mamanya, dan ada dari keturunan, dari kakeknya sudah ajari dia ajari anaknya firman Tuhan. Jadi anaknya udah gede, ajar cucunya firman Tuhan. Seluruh keluarga duduk semua firman Tuhan. Tapi tidak ada yang ngerti firman Tuhan? Enggak. Ini ketiga. Keempat, ada orang yang imannya dia tidak mau kenal Tuhan. Tapi kalau ada masalah, dia mau. Lagi sulit, lagi susah, dia mau. Ya, struktur iman kita bisa diukur. Memang iman gak bisa kelihatan, tapi strukturnya bisa diukur. Anda tahu Anda beriman, maka Ibu Yesus katakan, jika anak manusia datang ke bumi, adakah orang yang beriman? Ini pertanyaannya. Ya. Kedatangan Tuhan, adakah orang beriman? Iman itu diukur dari apa? Dari sikap Anda, dari perbuatan Anda, dari kepercayaan Anda. Ini harus kita mulai. Ngapain harus tanya pendeta? Ngapain kamu harus konseling? Kamu konseling sama pendeta? Memang pendeta bisa bawa kamu apa? Ya. Kenapa kita harus lihat nasib? Kenapa kita harus tanya orang pintar? Memang kita orang pintar. Nah, kalau kita katakan kalau orang pintar, berarti kita orang apa? Nah, mau kamu kenapa kalau orang bilang kamu bodoh tuh marah? Kenapa ya? Tapi kenapa lu mau cari orang pintar? Nah, itu betul. Siapa yang bodoh siapa pintar sebenarnya? Saya bingung. Pak, kita cari orang pintar. Berarti kita ngaku kita bodoh. Nah, kita ngomong, kamu bodoh, dia tabok saya juga. Aku bingung ya. Padahal kita bilang, kita cari orang pintar. Saya bilang, kok kita cari orang pintar, berarti kamu bodoh. Dia tabok saya kurang ajar. Loh, yang pintar mana, yang bodoh mana? Salah siapa nih? Nah, itu kembali. Belajar sedikit, maka kamu mengetahui banyak. Belajar. Jangan lihat fenomena. Fenomena tidak menjamin kita, karena dasar kita sebagai manusia di dalam diri kita sudah ada dosanya. Bibit jahat ada, bibit penipu ada, bibit perkosa ada, bibit pembunuh ada, ya, bibit jahat semua ada. Itu dosa asal, gak usah diajari. Ya. Kenapa wanita suka sekali pamer badannya? Kenapa ya? Mau tanya, kenapa? Nah, gak usah diajarin. Saya lihat ABG, saya gak usah bingung. Kalau 17 sama Tuhan, semua pakai rok pendek, pakai baju dan sama, asal ngomong sama dia, dia rambut diurek-urek, dicium-cium. Saya bingung. Ya. Kenapa? Diajarin gak? Papa bilang, ingat ya, nanti kalau 17 tahun harus pakai rok pendek ya, supaya dia orang ya. Papa dia ajarin gitu? Tidak. Nah, dia ajarin sampai gitu. Nah, laki-laki sudah tidak usah diajar apapun. Kau sudah waktunya. Ya, gitu loh. Aku sampai kaget tuh. Kenapa bisa begitu? Sudah waktunya. Dia sendiri gak usah diajari orang. Dia sendiri aja. Bisa gitu ya? Papa bilang, siapa ajar kamu? Saya gak pernah ajarin kalau 17 tahun harus lihat cewek. Bisa gitu ya? Otomatis ya. Nah, itu awal usulnya dosa. Nah, ketika dia ditolak cinta, maka dia mulai marah. Udah. Ditolak ceweknya untuk dia mau wanita tidak mensukai dia mulai marah, dia mulai ngamuk, dia mulai sedih, akhirnya dia mau membunuh temannya. Kan terjadi ada sarah begitu. Dia ajarin papa mama, enggak. Ini kita sifat manusia. Semua kita ada. Maka saudara, ada dua hal dalam kesimpulan khotbah saya hari ini. Satu, dosa original itu hanya bisa dihancurkan dengan iman di dalam Kristus. Maka roh kita tidak boleh padam. Ketika padam, dia serang kita semua kayak virus. Dia serang tubuh kita semua. Kita bisa jahat karena kita padam. Maka roh itu harus menyala terus. Harus menyala. Maka kenalah Kristus. Saya tawarkan Kristus kepada Bapak Ibu semuanya.
pegang Kristus, pegang firman Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, mengerti setiap firman Tuhan, jangan sok mendengar, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pimpinlah kami, sertai kami semua, dan tanamkan firman selalu dalam hidup kita. Jadikan kami sebagai orang bukan mendengar, tapi kita mengerti setiap firman Tuhan, dan kami tunduk kepada firman Tuhan. Pimpinlah dalam hidup kita, dan Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam hidup kita. Pulihkan kami kembali seperti sedia kala, dan berikan kami semangat hidup yang luar biasa. Tuhan pimpin dalam hidup kita, sertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Pada hari ini firman yang saya bisa sampaikan kepada saudara saksi pemirsa Bible TV ke Tuhan. Saya Pendeta Asentan dari Gereja Reform Karismatik. Kalau jika sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan mau beribadah dengan firman Tuhan, bisa datang ke gereja kami, Gereja Reform Karismatik yang berada di Apartemen Ragunan lantai 29, itu Jalan Pluit Raya Selatan, atau di Hotel Grand Asia, Jalan Bandengan Selatan, atau di Citra 2, restoran Sari Rasa. Kiranya Tuhan yang berkati sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan.